semuanya, selamat datang di podcast Let's Journal with Ria. Kali ini di podcast aku, sebelumnya mungkin kalian nggak tahu sebelumnya aku tuh siapa. Sebelumnya nama aku tuh Tria, salah satu mahasiswa di Universitas Mula Warman semester 5. Dan kali ini kita bakalan ngobrol, chill, santai bersama dua mahasiswa dari Universitas Mula Warman dan Widya Gama. Nah, kita tuh di sini bakal ngebahas tentang gimana sih transisi dari masa sekolah ke dunia kampus, dan juga dilanjut obrolan-obrolan kecil. Nah, oke, kita masuk ke dua teman-teman aku nih. Say hi dong kalian. Halo. Mungkin dari yang ini, yang kakaknya yang di sini nih, yang di tengah. Kenalan dong. Halo, nama aku Rizky Lestari, biasa disapa Kiki. Aku dari alumni SMA 1 Sangatta Selatan, terus lanjut berkuliah di Samarinda di Universitas Widya Gama dengan jurusan PGSD. Halo Kak Kiki. Halo. Oke, lanjut nih, kakak yang satunya. Kalau aku perkenalkan, namaku Siti Nurmila, biasanya dipanggil Mila. Aku sama alumninya sama Kiki, kami satu sekolah, bahkan satu kelas. Nah, tapi kalau aku lanjut di Universitas Mula Warman, jurusan olahraga. Olahraga, tapi kita masih satu fakultas kan? Masih satu fakultas sama keguruan. Nah, katanya tuh rumornya tahun depan bakal lepas dari fakultas kan? Nah, Aku nih guys yang jauh banget. Nah, iya, tapi tenang kok, kampus kita ini nggak terlalu jauh, deket aja, cuman beda beberapa 1 kilo 2 kilometer lah. Nah, sekarang kita tuh di sini tuh kita membahas tentang apa sih yang kalian rasain semenjak di masa perkuliahan ini, antara transisi dari sekolah ke perkuliahan. Nah, coba aku mau nanya nih dari Mila dulu. Mila, kalian tuh ngerasain pertama kali itu apa sih yang paling beda banget antara kuliah sama masa sekolah? Yang paling beda tuh ngatur waktunya sih, karena kan kalau di sekolah tuh jadwalnya udah jelas gitu loh, dari pagi sampai sore pasti di sekolah. Nah, kalau kuliah ini ada pagi di sekolah, tiba-tiba bisa langsung pulang baru balik lagi ke kampus gitu. Jadi ada jeda waktu itu Ya, ya. jeda waktunya kayak cukup banyak tuh. Bingung antara mau stay di sekolah, Di di kampus atau mau balik. ya. Kalau mau balik kayak apa lagi, panas banget, capek juga, banget. panas Kayak banget. sayang juga. Iya. Iya. Nah, kalau Kiki sendiri Kalau saya nih perubahannya tuh yang kalian kerasa? yang paling kerasa banget tuh ya sama kayak Mila itu. Kalau di SMA itu sudah terjadwal, kalau di masa perkuliahan ini sudah terjadwal juga, cuma kan kadang dosen itu kayak tiba-tiba nggak masuk. Jadi kami yang jauh ini kasihan, kayak teman saya tuh dari Tenggarong tuh kasihan. Apalagi yang di ghosting tiba-tiba ya kan, Tiba-tiba. dijadikan online, padahal kita udah di kampus Wah, ya. sakit Nah, hati, sakit sakit hati banget sih, ya itu. ampun. Itu kelasku sering tuh guys. Nah, kayak gitu suka-suka dosen lah. Nah, oke, jadi lanjut nih ya. Aku mau nanya lagi. Ini kita tentang budaya. Kalian kan berdua dari Sangatta nih. Apa sih yang culture shock atau budaya yang paling berbeda banget setelah kalian tinggal stay di Samarinda? Menurut Kiki Nah, apa? dari aku dulu nih, orang-orangnya pada nggak mau sabaran, maaf ya. Iya, orangnya nggak mau sabaran. Betul. Kalau walaupun di Sangatta nggak terlalu besar ya guys, maksud besar juga, cuma nggak terlalu kayak besar kayak Samarinda. Cuma kalau misalnya kayak lalu lintas itu mereka sabar gitu loh, kayak tertata gitu. Kalau di sini tuh kalau kita mau nyebrang itu misalnya arah sana, ini kita mau Langsung dia ikut terus aja. dia terus. Jadi kami kayak yang kami dari Sangatta ini yang maksudnya tertata kayak ganti-gantian. Itu tiba-tiba kaget, bahkan saya 1 minggu nggak ada bawa motor naik Maxim terus karena menyesuaikan kan, karena saya takut kayak oke. gitu. Terus ini nggak sih klakson, sering banget nggak sih? Enggak Enggak, klakson enggak. enggak, ya. Kalau Sama- klakson di Sangatta sama Samarinda gimana? enggak. Di sana malah nggak ada Nggak ada sekali kayak kelas. Serius? Iya. Nggak ada. Sama dong di Langsung tuh Balikpapan. kayak buat sapa-sapaan doang. Iya. Oke. Cuma yang kagetnya di sini pengulinya banyak banget. Iya, Tukang pungli, parkir betul di mana-mana. tuh. Di mana-mana. Mau ke ATM bentar doang udah Parkir. ditagih. Kita mau ke Momoyo nih parkir. Mau kita parkir. mau kita nggak bayar tapi kami takutin dia papain. Betul sih. Itu perbedaannya Sangatta sama Samarinda. Oke, kalau dari Mila sendiri Mungkin apa yang paling kalau kerasa? dari saya ya, karena di sini kan rame ya, banyak orang. Awal-awal pertama tuh saya kaget karena di sini tuh banyak banget suara ambulan.
Iya, Sedangkan betul. biasa kalau saya tuh dengar suara ambulan tuh kalau di pertandingan ada yang cedera doang. Jadi pas ada ambulan di sini tuh kaget tiap hari, hampir waktu itu seminggu pertama itu malah tiap jam kayaknya tuh ambulan Iya, bolak-balik. Jadi bolak-balik. sedikit panik Iya, gitu. terus apalagi akhir-akhir ini itu kan musimnya, aku nggak tahu ya di Samarinda, mungkin Desember ini emang banyak bencana kebakaran, Iya, banyak. lain itu yang buat antisipasi kita semua takut gitu kalau apa yang terjadi kan. Oke, jadi dari Kiki sendiri itu ngerasa orang yang nggak sabaran, Nggak sabaran. sama Punglinya banyak. pungli juga banyak. Kalau Mila bilang apa namanya banyak ambulan ya, Pak. Kaget. Kaget. Kan di Sangatta kan Dikit banget. ya, Mm. hampir dibilang jarang Hampir iya. nggak pernah kecuali orang meninggal kayaknya. Kecuali baru ada. orang yang dari ini Wahau sana Iya, Wahau, dari Wahau. Tangkuliran dibawa ke rumah sakit besar di Sangatta. Kalau misalnya ramean gitu, ramean di Sangatta atau di Samarinda? Sama ya. Samarinda malah. Samarinda rame. Cuma Sangatta itu nggak sepi-sepi banget, tuh rame cuma nggak sepi-sepi banget. banget. Karena Kutim itu kan besar kan dia. Kutim. Tapi kan kalau dibandingkan sama Samarinda nih, Samarinda lebih gede Iya, banget gede, gitu loh. iya. Jadi Kalau skalanya kalau beda. misalnya nih kita kalau tengah malam tuh, misalnya tengah malam kan ibu kota tuh masih rame. Tapi beda kalau di Jakarta. Di Jakarta sama Bandung itu, setahu aku itu masih rame banget, apalagi di Dalam Marbolo. Sedangkan di Sangatta tuh gimana menurut kalian? Sangatta jam 10 Jam tuh, 9 malah. jam 9 sudah Udah tutup. kayak kota Udah Bandung. sepi. Iya, kayak kota Malang. Oh, Tapi beda. ada sih yang Ada yang masih terbuka, terbuka, iya. Cuma enggak. dikit banget. Yang 24 jam itu jarang. Yang 24 jam itu cuma lalapan Lalapan Mas Wawan kalau nggak salah itu. Pokoknya kalau kalian ke Sangatta jangan lupa ke situ. Oke, Mas Wawan. Oke. Mas Wawan kan Mas apa? Mas Aan kalau nggak salah Itu lupa. apa lalapan? Iya itu Ya, lalapan. Kalau di Samarinda Balikpapan kan lalapan Sultan ya. Nah, Nah kalau kalian di sana Mas Aan. Oke, kita sambil makan guys. Lanjut ya, kita ngomong tentang perubahan terbesar. Tentang gaya hidup kalian. Enggak, gaya hidup yang paling kalian ngerasa berbeda tuh apa? Misalnya nih, kalian ini ketemu teman nih, diajak nongkrong bareng, itu menurut kalian gimana? Apa namanya gaya hidup kalau kalian mau beradaptasi itu gimana? Mau beradaptasinya tuh Kalau misalnya diajakin nongkrong nih, Ah. kalian oke-oke aja nggak? oke, cuma seru Enggak sih kalau kalau aku ya ada karena temanku seru-seru ya. Kalau aku seru-seru cuma aku tuh jarang ikut nimbrung kayak nongkrong kayak di geria gitu di daerah tuh jarang karena saya kan malas kalau kayak ngomong malas belum bawa motornya make upnya, sedangkan saya kalau siap-siap itu lama baru, sedangkan kalau sudah sampai sana itu ya cuma kayak duduk-duduk live TikTok ke makan jajan yang kayak gitu. Itu kan kayak karena kami anak kos ya pengeluarannya kan ya, apalagi, ya. Soalnya di Samarinda sama Sangatta itu lumayan jajan-jajanannya kayak gitu tuh lumayan yang di Samarinda ketimbang Sangatta. Iya, kalau Sangatta kan kayak 10.000 itu 10.000 tuh paling mahal, jadi kayak 5.000. Mungkin menyesuaikan sama penghasilan di sana penghasilan di sana, ya. iya. Walaupun di sana penghasilannya lumayan besar juga, cuma kalau jajan-jajanannya dia tuh nggak semahal di sini. iya. Kalau di sini kan kayak start mulai dari 20-an itu sudah kayak paling murah, padahal menurut Betul, kami ya, itu ya. udah banyak banget. Itu udah mahal padahal di Sangatta 20.000 ya. Itu bedanya kerasa. Jadi Iya. tentang namanya? yang kalau diajak Jajan, mau ajak nongkrong. Terus tuh Bah, mau cuma kayak malah karena kami sebagai anak kos kan pasti mikir-mikir juga. Kiki juga pengen stay aja di kos. Iya, stay di Ya, kos. anaknya Kayak- mageran Iya, sih? mageran mau di kos tuh kayak mau ngerjain tugas kan biasa teman saya ngajak. Ah. Ayo ngerjain tugas kita di sini. Itu kalau saya bilang oke, kalau misalnya tugas aku tuh nggak bisa aku kerjakan secara mandiri gitu, nah kayak aku tak butuh bantuan mereka, pasti aku yang butuh ke situ kan. Betul. Kalau misalnya nyatat-nyatat doang, saya kayaknya baik di kos aja deh, lebih nyaman. Ada kasur, ada bantal. Capek Sama dikit teman-teman seperti ini. Oke, dari Mila sendiri apa? Kalau kami nongkrong itu bukan untuk ngerjain tugas ya rata-rata. Oh tuh. iya. Mereka tuh nongkrong itu main ini loh, biliar. Ya. Di Sangatta itu kan nggak ada loh ya kan. Dikit Ada, gitu. dikit, emang Cuma nggak saya 1-2. Kalau di sini tuh kayak tiap hari tuh teman-teman tuh ngajakin kayak ayo biliar, ayo Di biliar. mana biliarnya? Di Playpool sini. Playful di Juanda kah? Iya. Di Juanda. Nah, di situ kayak Tahu. ya Ada deket MKT. udah nggak bisa mainnya, biayanya juga lumayan. Iya. Kalau Jadi di kayak malas sih. kalau di Sangatta itu saya pernah temenin pacar saya main biliar kan sama teman saya.
sama cowoknya dia tuh sekali main tuh cuma 30.000 tuh kayak 1,5 jam kah, berapa jam? 2 jam. 2 jam. Kalau di sini tuh kalau terakhir cowok saya main itu 20.000 berapa? 2.000 enggak, sejam enggak? 100. Oh my god. Malah 100.000. tapi kalau misalnya mahasiswa sih ada diskonnya memang, jadi kayak 50-an ribu doang. Cuma ya lumayan Lumayan lah 50.000. bagi ya. Karena Rapot. teman-teman kalian tuh ngajakin kalian tuh supaya apa namanya patungannya Patungan, ya nggak iya. sih? Ya, supaya Makanya kami patungannya. masih mikir-mikir guys, soalnya kami ini anak kos. Sangat-sangat Berarti anak kos. berarti kalau cara kalian menolaknya tuh gimana? Dengan baik dan halus gitu. Enggak sih, langsung aja bilang Enggak enggak. aja. Oh, Enggak dulu, lain enggak kali dulu. gitu. Next time kalau Next saya time. biasa next time kok mengerjain tugas di mana kos kalian kak, kok kos kalian sudah kalau misalnya kayak ke kafe-kafe Kafe. aduh malas Aduh, banget iya. iya. Pasti langsung ngomong kayak mahal nggak di situ gitu. Oh, Soalnya kan gitu. kalau kita minta uang terus ke orang tua kan kayak kaget dong orang tua nanti. Iya sih, iya. Kok anak ini minta terus, kok anak ini minta terus, ini buat apa ya? Sih kayak gitu. Iya, betul. Kalau buat kebutuhan perkuliahan, Ya, ya oke masuk. orang tua saya. Oke. Cuma kalau yang kayak gini-gini gaya hedon, aduh enggak. Soalnya Oke. sederhana aja. Berarti memang di kehidupan selama perkuliahan ini guys, teman-teman itu ngerasa harus berhemat banget karena banyak perkuliahan banyak kebutuhan juga menjadi faktor kita untuk berhemat di daerah ibu kota Samarinda. Oke, kita lanjut nih guys. Tentang gimana kalian mengatur mental health kalian. Jadi kan mungkin kalian ngerasa di sini kan tinggal sendirian juga di kamar dan jauh dari orang tua. Kalian tuh mengatasi mental health kalian tuh gimana? Contohnya misalnya kalian ngajak nongkrong kah, atau dengerin lagu atau ngobrol-ngobrol. Gimana caranya? Kalau dari saya dulu, kalau dari saya ngajak ini kayak ayo ayo kita ngobrol bareng, sama biasa saya telepon orang tua. Kalau sakit kemarin ini aja nelpon orang tua, cuma dikasih kiriman uang aja baru saya pergi cek Ke dokter, ya klinik. cuma nggak sampai kayak shock banget enggak. Kalau Mila gimana? Sama sih kurang lebih pastinya langsung nelpon ke kampung kan ya. Tapi yang satu itu yang paling susah banget karena kan di Sangatta kan terbiasa kayak rame gitu ya, Iya, ngajarin iya. adik-adik. Sementara di sini kayak sepi, nggak ada yang diajarin, nggak ada teman. Jadi kadang untuk menghilanginnya ya cuma bisa main HP aja gitu. Iya. Cari game yang seru untuk cari teman lain. Ngumpul-ngumpul kayak gini. Ngumpul-ngumpul gini Ah. aja, tapi sama orang-orang yang nyaman Nyaman, yang, iya, nyaman. yang kita klop lah. Oke, lanjut nih, aku mau nanya tentang tugas kalian di perkuliahan tuh pasti ada aja tugas. Menurut kalian perbedaan tugas dari kampus sama SMA. sekolah tuh gimana sih? Kalau dikasih guru itu kan kadang banyak ya, tapi kalau di kampus tuh gimana? Sama Kalau- kalian gitu. Kalau di SMA kan mungkin guru-gurunya ngasih kayak masih level yang terendah, sedangkan kalau di perkuliahan kan kayak sudah langsung kamu harus buat Artikel. iya kan kok biasa kan ada anak SMA itu ada kayak kelas kayak sekolah kami tuh nggak langsung buat artikel, biasa kami tuh kayak PPT, PowerPoint. PowerPoint, presentasi biasa-biasa aja. Nah sedangkan kalau di perkuliahan itu langsung kayak level tertingginya karena mungkin menurut dosen anak ini kan di SMA sudah dibelajarin kayak Iya, gitu. maksudnya di kampus nggak bisa sih. Iya masa di kampus tuh nggak bisa. Kayak saya nih, sekarang saya susah cari artikel, susah banget kalau saya. Apalagi kalau sudah saya selama masih maba ini tugas dari dosen saya yang Mandalay itu saya masih kurang paham banget. Harus dituntut dulu sama teman saya yang sudah bisa. Jadi saya yang harus ke sana. Pada akhirnya bisa? Pada akhirnya bisa, tapi kalau mau diulang lagi bingung. Gimana lagi ya gitu. Iya, udah banget bingung lagi. Sempet Jadi- ini enggak sampai tutor lewat YouTube? Iya. Pendidik juga. Tutor YouTube, Google, ChatGPT, Dan gitu nih udah teman banget TikTok. sudah. Iya. Kalau di SMA kan ya biasa aja. Kayak misalnya kalau misalnya kita nggak bisa tulis tangan aja udah. Ya kan kalau kita di SMA nggak sesulit masa perkuliahan. Mungkin pikirnya dosen anak ini sudah bisa, sudah terbiasa. Kan nggak semua anak Padahal SMA nggak itu bisa. semuanya, Iya. ya kan? Ada Iya. juga yang kayak anak perdalaman banget itu. Oh, ada di kelas kah? Ada, kalau saya perdalam banget itu orang enggak di kelas, beda kelas. Dia anak
saya kan anak A, dia anak C, namanya dia tuh Vera, dia tuh di dalam banget, bagian mana pokoknya bagian Dayak tapi dalam banget itu Kalimantan, masih Kalimantan. Cuma kalau mau ke sana itu kalau misalnya naik darat, laut 2 malaman kak. Wow, Iya kayak 2 gitu. malam. Kalau misalnya mau naik pesawat harus booking cepat karena banyak yang ambil kan. daerah biduk-biduk gak sih? Bukan Lain biduk nggak? biduk, bukan biduk dia masih bisa lewat darat itu kak. Pokoknya dia pedalaman banget tuh kayak susah, jaringan sana tuh susah, mau belajar pakai laptop tuh susah. Jadi pas dia pegang laptop pas perkuliahan itu Iya, kaget. iya. Dia kayak bisa basic aja. Nelayan basic masih bisa. Masih bisa. Cuma kayak langsung tiba-tiba mendelai lah. Kalau bahasa Indonesia biasa gimana? Iya. Kamu baca ngobrol nggak? Iya. Bisa aja. Bisa. dia. Kalau bahasa Indonesia dia bisa lancar. Hmm. Cuma ya logatnya Aksennya, iya. logatnya. Iyalah kayak gitu kan kalau orang Dayak kan. Kalau Mila sendiri gimana? Tugas antara kuliah sama sekolah itu gimana perbedaan paling kerasa? Paling keras itu mungkin karena saya olahraga ya, Iya. jadi tugas untuk tulis itu enggak banyak, malah banyaknya praktek karena olahraga. Cuman yang bedanya itu kan saya ilmu olahragaan, jadi kami tuh banyak analisisnya gitu loh. Kenapa ini begini, bagaimana jika dia begini, banyak pertanyaan kenapa. Sedangkan kalau sekolah itu kan pertanyaannya tuh bisa Apa? salin buku, iya, cuma Hmm. apa itu. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud bla bla bla, cuma pengertian. Bagaimana ini ya. Iya, kalau misalnya kuliah tuh langsung kayak analisisnya, itu sih yang buat Iya, belajar. makanya kayak agak sangat iya. sangat berbeda. Jadi kalau misalnya antara akan ada namanya prodi pendidikan penjas sama ilmu keolahragaan. Bedanya tuh kalau di ilmu keolahragaan berarti kita analisisnya. Ya. Kalau tapi emang ada prakteknya. Ada Kalau prakteknya. pendidikan penjas gimana? Kalau pendidikan penjas tuh dia lebih ke untuk mengajarkan ke bawah gitu. Oh iya, ada kalau nggak salah tuh ada pembelajaran Iya. penjasnya kan, cara ngajarnya gitu. Dia cara ngajarnya. Jadi kalau penjas itu mereka sebagai gurunya dipersiapkan, kalau kami ilmu keolahragaan ini sebagai analisisnya. Jadi kami sainsnya gitu. Oh, sainsnya. Oke. Lanjut nih guys, aku mau nanya tentang kalau kan di dunia kampus tuh ada namanya organisasi ya. Kalian tuh semenjak perkuliahan tuh pasti ada ditawarin lah tentang UKM ada kan? Ada. Organisasi juga ada. Menurut kalian kalian tuh relevan nggak? Itu butuh banget nggak? Wajib banget? Dari Mila gimana? Saya kan pernah ikut sekali ya kepanitiaan pas awal kemarin, itu sebagai panitia handball. Itu ada perlombaannya dari penjas 2-3 gitu. Saya ikut dan saya ambil bagian itu sebagai kominfo. Nah, itu PDD. ya PDD. Dan itu capek banget jujur. Udah nyangka begitu. Harus shoot semuanya. Iya, harus shoot semuanya apa segala macam. Sementara satu lagi nih yang paling kaget banget. Itu tuh nggak disediain konsumsi atau segala macamnya. Itu nggak ada dari organisasinya itu. Sementara kalau di sekolah kan seenggaknya Pasti ada ada, konsumsi iya. gitu loh dari guru. Kalau di sini kan ternyata nyediain apa-apa sendiri gitu. Dananya yang keluar tuh ternyata dikit banget pas di kampus. Sisanya kayak harus sediain sendiri, itu sedikit. Jadi kayak ngerasa sebenarnya kayaknya nggak penting-penting banget. Karena adanya keterbatasan dana Iya, mungkin dari kampus itu yang membuat semuanya tuh kehambat lah. Kita makannya juga Iya, banget. dapetnya satu kali Iya. Sampai tipes. Kalau iya kemarin tipes dia. Oh. Kalau menurut Kiki sendiri itu menurut kamu apakah relevan, wajib ikut organisasi atau KM enggak? Kalau menurut saya sih enggak. Enggak. Dari pribadi Kenapa saya itu? soalnya kan beda-beda. Karena kayak ini tugas kayak ini maba aja baru maba ini sudah banyak tugas, belum tugas dari organisasi, kegiatan-kegiatan ini. Jadi kayak mana tuh bertabrakan, kita harus dispen. Susah ngatur yang lagi ya. Harus dispen, harus jadi kayak absen itu tertunda lagi, harus ada izin, sakit lah apalah, itu kan bisa menjadi mengulang ya, bisa kan ya, bisa jadi ngulang. Cuma karena penting memang, cuma menurut saya kayak nggak usah deh. Kalau menurut yang lain ya daripada organisasi kampus, mending sekalian organisasi di luar yang langsung dibayar. Iya. Itu lebih masuk tuh. Betul. Iya. Penting. Kalau nggak salah itu ada namanya PMII, itu di luar Iya. ada. Kalau nggak salah ada banyak kok ya di luar Samarinda itu organisasi yang berbasis kayak swasta sih. Iya. Kayak gitu kan. Kayak misalnya nih kakak tingkat aku nih ikut ini guys, dia ikut konser
tapi jadi panitianya, jadi tapi digaji. Nah, ya ini kayak gitu. gitu. Ya, daripada yang dari kampus kampus tuh ya biasanya cuma enggak. modal terima kasih. Ya terima kasih bikin pertemuan iya. kan kayak butuh bensin lagi. Ntar kalau misalnya teman kami ayo nah makan di situ, ayo nah makan di situ, nah, keluar lagi. Ya, emang sih jadi bikin akrab sama yang lain, Iya, cuma kan betul. ya Ya gitu Bikin ya. gitu lah. Iya betul sih, kalau mengingat antara organisasi itu banyak memang yang harus kita Siap. pilah-pilih Iya. juga antara wajib atau enggak. Jangan sampai kita ikut itu karena FOMO ya FOMO, kan. iya. Teman-teman ikut, kebanyakan ikut, jadi kita penasaran ikut juga. Oke, kita lanjut mau bahas tentang tanggal tua. Kalian ngerasain nggak sih kalau udah tanggal tua itu tuh gimana rasanya? tanggal tua aja udah tua. harus harus tunggu dulu. Iya. Menurut kalian gimana? Kalau ngerasain sih Kan belum. dari awal itu kan misalnya awal bulan dikirimin sama mama orang tua, tiba-tiba udah tanggal tua nih kan? Enggak. Soalnya dari orang tua dikirim setiap minggu. Kalau kayak misalnya sudah minggu depan nih, minggu depan dikirimin. Kalau misalnya saya nggak ada minta sama sekali minggu ini, berarti minggu depannya dikasih double gitu. Jadi Kalau mau minta pasti dikasih. tinggal ngaturnya aja ya. Kita Jangan terlalu jangan boros-boros. terlalu boros banget. Kalau menurut Mila Kasihan orang gimana? tua. Kalau saya sih enggak kayak gini tiap minggu ya, saya kayak sekitar 2 minggu sekali gitu. Nah itu juga dikirimnya kan jumlahnya nggak banyak, jadi dalam 2 minggu tuh harus ngatur segitu, tuh harus cukup. Jadi kadang Harus tuh cukup. kerasa kayak baru beberapa hari udah habis nih uang Iya, nih. betul. Jadi kayak belum tanggal tua udah nggak ada pegangan. Tapi kalau dari saya kayak misalnya skincare saya habis nih, saya ngomongnya mak uang skincareku habis, bisa kak kirim kayak gitu. Kalau misalnya mama kirimnya 150, 200 ribu, ya segitu gitulah. Berarti saya harus kayak gimana bisa dapat kebutuhan saya ini tercukupi dengan uang segitu. Gitu. Tapi harus ada sisanya karena nggak mungkin dong nggak ada Iya, sisanya. mati kita. Iya. Mati lah. Belum lagi diganti kita nge-print lagi ya. Iya, tiba-tiba Tugas. Kayak mak bensinku nih sudah mau habis, aku belum ganti oli. Itu kalau misalnya jelas pasti dikasih. Walaupun belum 1 minggu, belum minggu depannya pasti udah dikasih. Kalau jelas, kalau nggak jelas, Iya, kalau nggak kayak jelas ya. aku minta nama buat nongkrong aja sama teman-temanku. Pasti Itu pasti ditanya-tanya, nggak iya. Enggak. Ya, pasti lama dibalas. Sama di telepon tak diangkat. Dimarah-marahin kalau pun diangkat. Berarti tergantung keperluannya, tujuannya tuh untuk apa? Tuh untuk kuliah kah atau gimana? Ya Ada satu yang bikin kaget loh. Uang bulananku tuh, jumlah uang bulananku tuh 1 minggu uang temanku. Jadi kayak gimana? kan uang sebulanku segitu tuh. Anggaplah sebulanku nih 600 kan. Jujur nih 600. Sedangkan teman saya nih ada 1 minggu dia itu 400 untuk 1 minggu. Jadi itu langsung rasa kayak wah ternyata sangat berbeda ya dengan kita gitu. Tapi di sisi lain, tapi kalian nggak ada kayak jealous atau gimana? Enggak. Cuma kaget aja ternyata bisa sejomplang itu gitu. Padahal kelihatannya tuh sehari-hari kayak saya yang lebih boros dari dia, saya yang makan terus, nonton terus, sedangkan dia kayak di kosnya doang. Tahu-tahu ternyata pas lihat uang mingguan kami, pengeluaran kami ternyata lebih banyak dia gitu. Betul. Ya betul. Oke lanjut, kita ngebahas tentang aku mau nanya tentang keamanan. Kan biasa kan di daerah Sangatta sama ibu kota itu kan berbeda ya. Mulai dari culture shock, terus orang-orangnya, dan tingkat kriminalitasnya. Menurut kalian antara dari Sangatta sama Samarinda itu apa sih? Dari tempatnya aman nggak? Orang-orangnya gimana? Amannya sih kayak sama aja sih, Sama karena aja. kan pasti ada lah yang kayak kriminal gitu pasti ada. Cuman yang saya lihat di Sangatta itu yang paling banyak kriminalnya itu cuma kayak maling. Maling sepeda, gas. Helm ada nggak? Kalau di Helm Samarinda enggak. kan helm. Kalau Samarinda helm. Itu sih di Samarinda banyak banget maling helm. Kayak helm jelek pun diambil. Diambil kayak Apalagi helm mahal, helm teman aku tuh kan harganya berapa ya? Sekitar 500 ribuan. Aku lupa merek apa. Itu diambil. Kalau kalian ngeliat di Sempaja itu kayak garisnya baju tuh wah banyak banget gitu. kalau nggak disangkutin tuh betul-betul bisa push dalam hidup. Iya. Bahkan walaupun kita sangkutin di situ tuh bisa digunting, Cuk. Oh iya kah? Iya, teman aku ada yang Saking digunting. pengennya ya dia ngambil helm Segitunya tuh. ya. Nah, Kayak ya Allah.
sama di Pahlawan tuh juga tahu pernah kejadian. Iya, kemarin ada abang ada. kami juga kehilangan gitu kayak, mana ini helm saya kok nggak ada. Yang ketemu awas ya ini. Padahal diambil maling. Udah ada satpam. Ada satpamnya tuh lihat ternyata. Cuma kayak dikira kan sama-sama anggota. Kalau di kampus saya satpamnya tuh tahu orang luar mana, orang kampus tuh mana. Oh, dia nggak sampai jalan-jalan. Iya jalan kayak kemarin tuh kunci motor saya kan saya buru-buru banget kan, saya di lantai 3, jadi kunci motor saya tuh tapi saya telepon Mila kan, ternyata itu satpam saya yang ambil karena saya tinggal. Dia taruh di ini kantongnya, terus dia bilang gini, takutnya orang dari luar ngambil motor langsung dari sama motornya gitu. Jadi satpam saya sangat the best, Safety ya, makasih. safety aman ya di kampus di agama. Terus kalau di Sangatte itu kriminal itu gas. Kayak saya kan penjual gas kan di Sangatte itu. Gas saya yang kosongnya diambil 4, terus yang isinya 3. Jadi 7 gas yang diambil kan. Oh my god. Jadi banyak. Nah, di situ posisinya rumah belum ada CCTV-nya. Tahun berapa itu, Di? 2025. Baru banget itu. Bulan berapa ya? Pokoknya masih saya SMA. Kamu nggak ngelapor ke polisi ke Percuma karena kan iya nggak ada bawa bukti, tapi pakai orang pintar. Oh iya Kan iya. saya begitu terkenal orang anunya gitu kan. Jadi mama pergi ke sana, ternyata tetangga sendiri yang ambil. Ya ampun. Iya. Terus lanjutannya gimana? Kalian nggak orang tua kamu ke sana ambil? Iya, ke sana minta kejujurannya aja. Jujur nggak ya? Awalnya enggak. Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya jujur karena dari keluarga saya ngancam baru mau kasih lihat CCTV sama bawa polisi. Padahal nggak ada CCTV. Padahal nggak ada CCTV dan polisinya itu kakak saya sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya emang kalau polisinya susah banget kita butuh, ya mau nggak mau kita ngandelin orang pintar yang punya Keahlian kayak ya. gitu ya. Kalau Mila gimana? Kalau menurut saya malah di Sangatte jauh lebih aman ya. Iya, sih aman. Bahkan Aman, ninggal aman. kunci motor tinggal di motor tuh masih Masih aman ya. gitu, nggak bakal ada yang hilang. Sementara kalau di sini gitu, Udah baru sebentar Udah hilang. gitu. Udah hilang. Tapi satu, kalau misalnya di Sangatte tuh banyak catcalling, sumpah. Sementara iya banyak banget kalau saya di Sangatte tuh sering. Sementara kalau di sini kayak hampir nggak pernah sih. Nggak pernah. Iya. Tapi beda, aku ngerasain malah aku di catcalling nih. Iya, entah di Balikpapan beda. Kalau aku di Samarinda tuh catcalling misalnya nih di jalan, entah orang bawa motor tuh aku nggak tahu ya perlakuan gimana. Misalnya dia lidahnya tuh, kamu tahu gak sih kayak melet gitu. I don't know what that meaning. Aku nggak tahu maksudnya itu apa. Itu perbedaan yang ngerasa kalau di Balikpapan sama Samarinda. Jadi kalau tentang keamanannya dari Balikpapan sama Samarinda tuh menurut aku masih safety Balikpapan. Karena ibu kota nih, ya betul sih kayak kamu tadi bilang, kayak kalau di jalan harus bener-bener apa namanya ikutin lampu merah, ya kan? Kalau di sini potong iya. Udah nyelip-nyelipnya Nyelip, tuh yang iya. paling parah kayak jalur cuma segini. tetap Iya, diterobos. cuma kayak segini doang tuh. Kadang jarak cuma kayaknya 1 jari deh itu antar motornya tuh. Oke, ada nggak kalian sampaikan sebelum closing statement kalian tentang kehidupan nanti di perkuliahan ini untuk kedepannya? Kalian kan pasti mau lulus. Iya, Apa? kalau Dari saya- Kiki apa? Mau lulus dengan tepat waktu dong. Pasti dong, siapa yang tidak? Iya, siapa yang tidak Nggak mau. mau. Iya. Apalagi? Terus itu apa lagi ya? Perbaiki nilai. Iya, Enggak. perbaikin nilai tapi jangan kayak apa ya? Apa? Kayak gimana ya? Jangan ini loh. Maksud kok semoga nilainya tanpa diperbaiki sudah bagus gitu. Iya, ya pintar banget ya. Coba ya tapi jangan sampai lah ya. Bismillah. Iya. Dengan doa Harus Semua nih. modal bismillah. Pertemukan teman-teman yang baik ya. Baik. Alhamdulillah baik. Semoga pertemanan saya yang di kuliah ini tidak seperti pertemanan yang di SMA. Oke, kalau Mila gimana? Gak Ada nggak banyak positif sih respon? ya, cuma bismillah tembus pon. Amin. Tembus pon biar dia nggak praktek Iya. Biar lulus Oh iya, skripsi. oh ya kalau nggak salah itu ada apa namanya bisa skripsi, ada apa syarat kelulusan skripsi,
terus apa namanya apa artikel jurnal artikel. RKIM sama apa ya kalau di Pinjas tuh Pon emas, tapi harus emas. Kalau nggak Oh. emas nggak bisa. Jadi kayak Bismillah pon gitu. ada kak anak cutting itu. Ada ini Bang Sandi, itu kan dia udah juara 1 dunia kan ya kickball. Itu udah dia dipastikan bakal lulus sampai skripsi. Oh iya. Juara 1 dunia, juara 1 dunia. Makanya kami langsung kayak wah ini yang paling tinggi nih. Betul sih, kalau nggak salah tuh kalau di apa namanya pertemanan itu pasti dengar anak Pinjas nih pasti berprestasi. Iya dong. Banyak banget coy. Anjay. Gini-gini nih biar kami sebenarnya prestasi kami tuh banyak, cuma terkenalnya kadang agak galak. Iya. Sebenarnya nggak galak. Apalagi angkatan 2025 tahun ini FKIP gimana? Wah. Ya, yang Gue awal-awal banget Awal-awal balik badan kaget balik tiba-tiba badan. balik badan. viral sampai ke luar negeri tahu itu tahu. Oh, iya? Iya, aku sempat baca ada. Pas pertama masuk perkuliahan langsung kami kan dapat dosen WR3 ya, langsung dia marahin kalian ini aduh nggak boleh ini. Udah Pak, pokoknya kami mendapat banyak petuah lah dari WR3 karena peristiwa itu ya. Oke. Bapak WR3. Oke. Kita sebelumnya ini kita udah masuk closing nih. Aku mau bilang makasih banyak ya guys yang udah ngeluangin waktu dan juga cerita tentang kehidupan di kampus sama kehidupan perbedaan dari transisi sekolah maupun di kampus. Semoga obrolan kali ini tuh bisa membuat pengalaman baru, kita pengalaman baru dan juga kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Karena di umur sekarang pasti kita perlu adanya pengalaman juga dan juga progres kita untuk kedepannya. Nah, dan aku Tria pamit undur diri. Let's Journal with Tria. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Salam olahraga.